Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan, kesejahteraan, dan diberi juga rezeki yang berlimpah ya. Dan untuk teman-teman kita juga yang beragama muslim, selama menjalankan ibadah puasa, semoga tetap lancar ya sampai nanti di hari raya ya. Oke, untuk konten kali ini saya mau coba unboxing dan mungkin review sedikit salah satu komik dari penerbit lokal ya, tapi bukan Alex atau bukan bersama saya, bukan seperti Alex atau PGI atau MNC ya. Ini dari penerbit Rotasi ya. Ini kemarin saya beli barangnya karena tertarik sama judulnya, terus saya coba tanya ke penerbitnya dan bisa dipesan, tapi harus lewat WA, nggak ada di marketplace-nya. Jadi teman-teman kalau mungkin nanti mau beli komik ini bisa cek di IG-nya Rotasi Books ya, biar bisa dapat nanti di situ nomor WA-nya dan gimana cara pesannya ya. Oke, untuk barangnya ini masih di masih dalam bungkus paket ya. Ya, komiknya judulnya Okinawa, dari pengarangnya autornya Susumi Higa. Ini dari penerbitnya ya, nama penerbitnya Rotasi Books ya. Cukup tebal juga, masih disegel ini dari oleh Susumi Higa, pemenang penghargaan seni media Jepang untuk manga. Oke, coba kita buka ya. Ini dia komiknya. Sampulnya ini berbahan glossy, spine seperti ini, Dia ada pakai kertas book paper ya. Ada bonus ini juga, bookmark atau pembatas buku ya. Oke teman-teman, ini dia komiknya, judulnya Okinawa dari Susumi Higa ya. Ini diterbitkan oleh Rotasi Books. Yang pertama mungkin dari kondisi piece-nya dulu. Piece seperti ini, komiknya ukuran cukup besar kalau dibandingkan sama komik penerbit lain seperti Alex ini sama Dragon Ball Ultimate. Dia lebih hampir sama tingginya, cuman kalau lebarnya kayaknya lebih lebar yang Dragon Ball ya, lebih lebar sedikit, sekitar berapa 1 cm lah dari Dragon Ball. Terus tebelnya ini sekitar yang tadi saya bilang, sekitar 500 halaman, hampir 600 ya. Terus untuk covernya ini laminasinya glossy, cukup bagus sih. Ini spine seperti ini, belakangnya seperti ini, ada sinopsisnya. Teman-teman kalau baca ini silahkan di pause aja ya. Untuk harganya dia di sini tidak dicantumin sama Rotasi Books, cuman kemarin saya beli seharga 175.000 ya. Untuk kertasnya udah bagus, ini kertas book paper yang lumayan tebal dia, jadi nggak loyo ya, enak untuk dibaca lah ya. Cuman satu mungkin yang saya minus sedikit ya, cuman nggak terlalu ini terlalu mepet dia ininya, lemnya ini ke sini, jadi kalau kita buka dia agak sempit, jadi panelnya ada nggak terlalu kelihatannya, terlalu mepet dia untuk lemnya di sini. Jadi nanti teman-teman nanti kalau baca ya hati-hati ininya, pinggirnya ini jangan terlalu dibuka. Dia oke, lanjut lagi dari isinya ya. Ini
ada halaman warnanya. Di depan ini sekitar 1, 2, 3, 4 lembar, 4 halaman ya. Ini ada gambar pengarangnya ya, pengarangnya si Susumiga ya. Terus yang kedua dari gambarnya, artnya, kalau saya bilang sih artnya cukup unik, nggak jelek, cuman nggak terlalu bagus juga, cuma ya, seperti karya-karya komik lama lah. Cuman rame ya, maksud saya ramenya ini satu panel itu rame dia, dari backgroundnya pun dibikin bagus, jadi terlihat rame, nggak kosong gitu ya. Terus juga balon teksnya juga cukup banyak, ini gambarnya cukup bagus sih, karena dia penuh gitu, satu panel gitu, lengkap sama backgroundnya dibikin bagus kok. Oke teman-teman, mungkin yang terakhir dari ceritanya tentang apa, ini singkat aja biar nggak spoiler ya. Ini tentang apa? Ini sesuai judulnya, ini tentang Pulau Okinawa, suatu kepulauan di Jepang di bagian selatan. Jadi menceritakan kehidupan di sana ya, kehidupan masyarakat di sana di zaman perang dulu ya. Dan kebetulan juga si Susumiga ini, dia ini kelahiran sana. Jadi kayaknya dia ini menceritakan tentang kehidupan mungkin orang tuanya atau mungkin saudara-saudaranya di zaman perang dulu ya. Jadi komik ini dia one shot, dari 2 komik, kalau kita bilang sekarang ini bind up ya. Ini dibagi 2, ada buku 1 Padang Pasir dan buku kedua Mabui ya. Bedakannya apa? Yang ini Padang Pasir ini menceritakan kehidupan waktu di zaman perang masyarakat di sana, dan kedua ini yang Mabui ini menceritakan kehidupan setelah perang. Jadi kayak gimana cara masyarakat di sana bangkit kembali ya. Dan ini ceritanya semua tidak nyambung. Jadi ini per chapter ini ada karakter masing-masing. Jadi komik ini karakternya cukup banyak ya. Gak ada antagonis, gak ada protagonis, enggak. Ini tiap chapter lain karakter ya. Jadi beda-beda. Cuman setelah saya baca ini semua ceritanya bagus banget ceritanya. Semua cerita yang ceritanya semua bagus. Jadi kita di sini diajarkan sebenarnya perang itu gunanya apa. Nggak ada positifnya. Yang banyak itu malah kerugian banyak yang disebabkan perang ya. Jadi ini singkat aja, ada satu cerita ini tentang seperti ini. Yang cerita pertama, Padang Pasir ini menceritakan tentang apa namanya, suatu desa di pulau yang paling jauh di sini. Di sini dikasih tahu pulaunya. Nah, ini pulau paling jauh ini. Nah, jadi di pulau ini mau dibikin pangkalan militer ya, tempat latihan. Cuman masyarakat di sana nggak terima, karena nggak terimanya alasannya benar. Kalau misalnya kalau tentara di sini di pulau itu bikin pangkalan, itu malah mendatangkan bencana. Maksudnya mendatangkan bencana, malah itu nanti yang bikin tentara Amerika datang ke situ untuk menghancurkan. Jadi nggak ada gunanya kalian bikin pangkalan di sini kalau malah bikin makin susah ke masyarakat. Jadi kayak gitu ya. Jadi ceritanya cukup bagus, seru semua. Yang ada juga tentang seorang kakek, cerita mana itu ya, saya lupa. Cuman ada ceritanya dia, kita bilang si kakek ini kepala desa di satu pulau. Dia udah cukup banyak berkorban untuk masyarakatnya, tapi ujung-ujungnya dia malah dikhianati oleh tentara atau masyarakat yang di situ juga, yang di kampungnya. Jadi cukup seru ceritanya, cukup sedih, banyak yang cerita sedih ya. Kecuali nanti setelah buku kedua, di sini udah mulai namanya setelah perang ya. Jadi bagaimana cara masyarakat di sana untuk bisa kembali, itu udah mulai agak sedikit bahagia lagi lah. Cuman kalau di buku satunya di Padang Pasir ceritanya cukup sedih semua. Jadi kita diajarkan sebenarnya perang itu nggak ada gunanya, malah banyak bikin kita susah ya, bikin masyarakat susah, bikin segalanya lah jadi nggak beres, seperti itulah ya. Jadi saya bilang ini komik yang one of kind lah ya. Jadi teman-teman kalau mungkin sedang mencari komik yang genrenya beda di luar komik biasanya. Kalau komik sekarang paling action, horror, romance, komedi ya.
Ini agak lain, dia tentang sejarah. Jadi teman-teman mungkin ada yang suka komik sejarah tentang perang, bisa baca komik ini ya. Terus saya juga mau terima kasih juga kepada Rotasi ini ya. Ini baru saya tahu Rotasi bisa nerbitin komik, karena setahu saya selama ini Rotasi ini bikin novel ya. Kalau komik ini baru ini. Koreksi kalau saya salah ya. Mungkin udah pernah ada teman-teman tahu dia bikin komik, cuman yang saya tahu baru ini. Jadi ke depan saya berharap juga Rotasi bisa menerbitkan komik-komik yang lain, komik impor yang bisa diterjemahkan lagi ke Indonesia ya. Oke, yang terakhir juga mungkin untuk bonusnya. Di sini bonusnya ada berapa? Yang pertama ada kayak wawancara sama si Susumu Iga, si pengarangnya, seperti ini. Terus juga ada ini, terus juga ada glossariumnya. Jadi kalau glossarium itu semacam kosakata yang ada di dalam komik ya. Jadi di sini nanti dijelaskan seperti ini, Utaki di halaman 19 ini apa, Ugan di halaman 21 ini apa, di sini dijelaskan semua. Epilognya ada per buku, jadi cukup jelas, cukup lengkap bonusnya. Ada juga di per tiap chapter dia ada foto tentang Pulau Okinawa ya. Contohnya seperti ini. Ini biasanya habis per tiap chapter. Ini dia pangkalan militer di Okinawa. Terus juga ini juga ada, ini makam di Okinawa. Jadi ya cukup, bonusnya pun cukup bagus. Jadi untuk harga 175.000 ini udah cukup worth it ya untuk dikoleksi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Yang terakhir juga teman-teman, siapa tahu memang tertarik beli komik ini, seperti saya bilang tadi di awal, ini nggak ada di marketplace. Jadi teman-teman kalau memang rencana mau beli komik ini, bisa pesan langsung ke Rotasi Books-nya dari IG-nya. Nanti di IG nanti akan dikasih tahu nanti nomor WA-nya kemana kita harus pesan ya. Nanti pun nanti agar dikalkulasi mereka sama ongkir kirimnya ke teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini ya. Jadi terakhir kalau saya ada salah penyampaian tadi, saya minta maaf ya. Dan seperti biasa, semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah ya. Oke, terima kasih.